saya Siska Arianti dengan NIM 182519692 ingin membacakan pengertian mengenai AMI, audit mutu internal. Audit mutu internal adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai dengan prosedur dan hasilnya sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit mutu bukanlah asesmen penilaian, melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan maupun suatu program. Audit internal merupakan audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian sendiri, kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap standar mutu organisasi sendiri, standar internal, peraturan, prosedur, instruksi kerja. AMI dilakukan oleh auditor terhadap teraudit atau audit, yaitu organisasi unit kerja orang yang diaudit. Audit bisa sekaligus sebagai klien organisasi perorangan yang mempunyai hak untuk mengatur atau hak kontrak untuk mentaaudit. Sedangkan auditor adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan audit, bertugas mencocokkan kesesuaian antara semua standar dengan pelaksanaan di unit atau bagian di perguruan tinggi. Sekian materi mengenai pengertian audit mutu internal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi tentang tujuan audit mutu internal. Pelaksanaan audit mutu internal memiliki 6 tujuan dasar, yaitu yang pertama, untuk memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian pelaksanaan dan standar yang telah ditetapkan. 2. Untuk memeriksa proses dan hasil proses pencapaian mutu sehingga dapat ditentukan keefektifan pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan atau indikator kinerja kunci. Tujuan yang ketiga, untuk menyiapkan laporan kepada teraudit atau audit sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya. Yang keempat, untuk memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem penjaminan mutu. Terus, yang kelima, untuk membantu institusi atau program studi dalam mempersiapkan diri dalam rangka audit eksternal atau akreditasi. Terus, tujuan yang terakhir yang keenam, yaitu memenuhi syarat-syarat peraturan atau perundangan. Terdapat 2 macam audit, yaitu audit internal adalah audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi atau standar internal. Yang kedua, audit eksternal adalah audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal. Manfaat AMI, audit mutu internal. Manfaat AMI secara langsung adalah didapatkannya rekomendasi perangkat mutu. Di sini dilihat dari perguruan tinggi, fakultas, ataupun program studi yang ada di lingkungan IAIN Salatiga. Rekomendasi tersebut akan bermanfaat bagi pimpinan perguruan tinggi dalam mengembangkan berbagai program untuk mencapai visi perguruan tinggi, fakultas, ataupun program studi. AMI ini merupakan salah satu upaya yang strategis untuk pengembangan institusi serta untuk mengetahui kesesuaian standar dengan pelaksanaan yang telah dilakukan pada berbagai aspek yang ditetapkan dalam lingkungan AMI. AMI lebih merupakan upaya peningkatan mutu, bukan penilaian. Dengan demikian, baik auditor maupun audit duduk pada sisi yang sama, yaitu sisi untuk meningkatkan mutu institusi. Dengan demikian, audit mutu merupakan kegiatan yang perlu dilakukan secara internal dengan kesadaran dan kemauan dari dalam institusi. Istilah-istilah yang digunakan dalam AMI. Yang pertama, klien, organisasi atau perorangan yang mempunyai hak untuk mengatur atau hak kontrak dalam meminta audit. Yang kedua, teraudit, organisasi atau unit kerja atau orang yang diaudit. Teraudit bisa sekaligus sebagai klien. Yang ketiga, auditor,
orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan audit. Yang keempat, ketua tim auditor adalah orang yang ditunjuk untuk mengelola audit dan memimpin pelaksanaan audit dengan dibantu beberapa auditor. Yang kelima, kriteria audit. Kebijakan, prosedur atau persyaratan yang digunakan sebagai referensi pedoman audit mutu internal atau AMI. Yang keenam, bukti audit. Catatan, persyaratan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas. Yang ketujuh, checklist atau daftar titik. Daftar pertanyaan yang disusun berdasar hasil audit dokumen untuk diverifikasi lebih lanjut dalam audit lapangan. Yang kedelapan, temuan audit. Hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpul yang berlawanan dengan kriteria audit. Yang terakhir, kesembilan, kesimpulan audit. Hasil gabungan dari proses audit yang dibuat oleh tim audit berdasarkan pertimbangan tujuan audit dan semua rekomendasi peningkatan mutu serta jika ada temuan audit dirangkum dalam sebuah kesimpulan audit. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu prinsip-prinsip audit mutu internal. Audit mutu internal dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu yang pertama, integrasi. Auditor menjalankan pekerjaannya dengan jujur, rajin, dan bertanggung jawab. Dapat mengaplikasikan berbagai peraturan atau regulasi atau standar dan dapat memperlihatkan bahwa ia kompeten. Yang kedua, memaparkan dengan apa adanya atau fair presentation. Audit harus menyampaikan laporan hasil audit yang sesungguhnya. Temuan audit, kesimpulan audit, dan laporan audit ditampilkan apa adanya. Yang ketiga, dilakukan dengan profesional. Auditor harus selalu melatih diri supaya pantas dalam melaksanakan tugas dan percaya diri dalam berhadapan dengan audite. Memiliki kompetensi yang diperlukan. Pedoman audit mutu internal atau AMI. Yang keempat, menjaga kerahasiaan. Auditor harus bijaksana dalam menggunakan informasi yang disampaikan pada saat audit, termasuk menangani informasi sensitif dan rahasia. Yang kelima, bebas. Auditor harus tidak memihak atau berlaku objektif. Tidak ada konflik kepentingan dengan audite dan unit yang diaudit. Yang keenam, pendekatan berdasarkan bukti. Audit harus dapat memverifikasi bukti berdasarkan sampel yang disampaikan selama audit berlangsung. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Baik Fitriana akan melanjutkan materi yang teman saya bacakan tadi. Ruang lingkup dan objek audit manajemen internal. Lingkup audit manajemen internal diterapkan oleh pengelola perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan masing-masing, meliputi 24 standar yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi SNDikti dan standar lain secara bertahap sesuai prioritas. Audit manajemen internal YAIN Salatiga mencakup semua persyaratan sistem yang berpengaruh terhadap mutu layanan, di antaranya dokumen akademik dan sistem mutu, organisasi, komitmen, tanggung jawab, manajemen sumber daya, meliputi 5 bagian. Yang pertama, sumber daya manusia, infrastruktur, keuangan, lingkungan, alat ukur, proses dan pengendaliannya, evaluasi dan perbaikan objek atau area. Audit manajemen internal adalah unit yang akan dilakukan audit, dapat meliputi semua arah dan unit kegiatan dalam perguruan tinggi. Terima kasih.